Saat ini kami informasikan bahwa Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah online GBI Rayon 1D pada jam tayang premier pukul 6 pagi dan streaming dapat Bapak Ibu akses sepanjang hari. Doa pagi GBI Rayon 1D diadakan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 6 hingga 7 pagi online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan link dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebab itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk setiap harinya kita sama-sama perkatakan dan mendeklarasikan Mazmur 91. Kita percaya firman-Nya berkuasa menjadi dasar kekuatan dan perlindungan untuk setiap kita. Opa-oma dapat mengikuti ibadah UMAS yang diadakan setiap hari Senin, premier mulai pukul 10 pagi, online melalui Facebook. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita ini berada di era Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus dicurahkan secara dahsyat, secara luar biasa dalam satu tujuan penuaian terbesar dan terakhir. Dan juga Tuhan sedang mempersiapkan generasi milenial, generasi Yeremia untuk dibangkitkan menjadi anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini. Untuk itu saya menghimbau bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak umur 10-15 tahun untuk ambil bagian di dalam KOM Junior yang akan diadakan di GBI Tambak Sering ini. Mereka perlu dipersiapkan dengan kebenaran firman Tuhan dan pengurapan dari Roh Kudus, sehingga mereka akan menjadi generasi yang dahsyat secara luar biasa dipakai oleh Tuhan. Anak-anak muda, pastikan untuk mengikuti JCN Youth Online Service yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kami rindu untuk melayani jemaat yang membutuhkan dukungan doa secara khusus dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat melalui rekening berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Berbagai macam aktivitas harus terus kita jalani, namun kesehatan kamu adalah yang terpenting. Yuk kita budayakan hidup bersih dan sehat dengan cara jaga kebersihan tangan kamu. Selalu upayakan mencuci tangan kamu dengan sabun ataupun hand sanitizer. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, hindari menyentuh area wajah kamu, khususnya mata, hidung, dan mulut. Kemanapun kamu pergi, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Selalu terapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutup hidung dan mulut menggunakan lengan dalam baju kamu. Selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter untuk menghindari penyebaran virus. Kita semua hidup bersih dan sehat, karena kamu penting. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi, bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati, untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran.
yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Hari ini sama-sama kita mau beribadah. Sama-sama kita mau memuji dan meninggikan Dia. Mari siapkan hatimu lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Firman Tuhan menjanjikan setiap kita, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Dan kalau hari ini kita merasakan sesuatu kesesakan dalam hidup kita, sampai air mata kita jatuh di hadapan Tuhan, air mata kita berharga di matanya. Dan kita percaya kita akan melihat penuaian besar dalam setiap hidup kita dengan sorak-sorai di hadapan Allah yang dahsyat. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, dengan mengangkat tangan di hadapan-Mu,
Kami berserah total di hadapan Tuhan. Dan kami tahu tangan-Mu turun dalam hidup kami. Menguasai seluruhnya hidup kami Tuhan. And I surrender all, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, oh, oh. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, you are drawing me near, desperate for you. I'm desperate for you. I surrender. My soul has been grace and full hunger and thirst. I hunger and thirst. Arms raised wide, I know you'll hear my cry. Speak to me now, oh Lord. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Like a rushing wind, Jesus reign, Lord have your way, Lord have your way in me. Like a mighty roar, stirring in my soul. Lord have your way, Lord have your way in me. Like a rushing wind, like a rushing wind. Jesus leading. Lord have your way, Lord have your way in me. Like a mighty roar, stirring in my soul. Lord have your way, Lord have your way in me. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Jesus. Jesus. Oh.
genuine. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing way, like a rushing Jesus. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stirring in my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, yeah. Like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, like a mighty storm, yes, stirring in my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. Surrender, oh Lord Jesus. I surrender, oh Lord. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online di bulan September 2020. Dan saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu di dalam kondisi yang baik, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan terus dituntun oleh Tuhan untuk kita terus hidup mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan, dan semakin hari kita menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya sharingin kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan di dalam ibadah online Tuhan hari Minggu di bulan September 2020 ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau sediakan berbicara bagi setiap kami, Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa yang Tuhan mampukan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Juga Tuhan, setiap jemaat yang ada di rumah dimanapun mereka berada, Tuhan urapi, berikan pengertian, roh pewahyuan supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan bungkus setiap kami dengan darah Kudus, demikian juga untuk setiap anggota keluarga kami yang ada di rumah dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi. Dan saat ini dengan otoritas daripada Tuhan Yesus Kristus, kami mematahkan setiap siasat manusia, dan kami merubuhkan setiap kubu-kubu yang didirikan oleh keangkuhan kesombongan manusia untuk menghalangi kemenangan akan Allah. Saat ini kami rubuhkan dalam nama Yesus, dan kami mau tahu segala pikiran yang kami taklukkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang berkuasa berdaulat sepenuhnya atas pikiran hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak sekalian, saya teringat beberapa tahun yang lalu, waktu saya terkapar karena vertigo, istri saya sangat concern dengan saya, memperhatikan saya, sehingga dia berusaha untuk mendapatkan dokter pengobatan yang terbaik. Lalu dia menghubungi teman-temannya, lalu juga menghubungi orang-orang yang pernah artinya mengalami vertigo. Nah, saya ingat waktu itu saya sedang terbaring di kamar, lalu istri saya masuk, lalu istri saya mengatakan demikian, Bapak sekalian. Maksudnya ini bukan melemahkan saya, tetapi dia justru mau menceritakan bahwa tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan. Nah, istri saya bicara begini, dikatakan, Ki, kamu gak usah terlalu khawatir, untuk vertigo ini banyak orang mengalami, bahkan ada orang yang pernah mengalami vertigo selama 1 bulan. Nah, waktu saya dengar
1 bulan Bapak sekalian mengalami vertigo. Saya saja Bapak sekalian dalam 1 hari itu menderita sangat. Saya tuh seperti kayak gak punya kekuatan, lemes. Bahkan sepertinya saya tuh napas kayaknya kayak sesak sedemikian rupa. Nah, itulah sebabnya saya tidak heran Bapak sekalian kalau ada di antara saudara yang saat ini dalam pandemi COVID-19, waktu mendengar tentang perkembangan pandemi COVID-19 ini yang semakin artinya bertambah parah, banyak korban yang sakit, yang terkena COVID-19, banyak juga yang meninggal, bahkan vaksin yang ditemukan baru efektif mungkin awal tahun depan, kita tidak tahu. Lalu juga perkembangan daripada mutasi, artinya virus tersebut sekarang ini sudah beralih kepada satu virus yang sangat contagious 10 kali lebih cepat penyebaran daripada virus sebelumnya. Belum lagi ahli-ahli di WHO, lalu juga pakar pandemik yang mengatakan bahwa virus COVID-19 ini bisa bertahan artinya sampai 2-3 tahun. Jadi kita ini akan hidup selama 2-3 tahun menghadapi virus COVID-19 ini. Lalu juga kalau bicara tentang resesi ekonomi, ya, ekonomi runtuh. Nah, saya tidak heran kalau banyak orang yang mendengar ini dulu sekalian, maka akan jadi lemas. Bahkan saya dengar ada orang yang seperti uring-uringan dan dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Betul-betul dia dalam kondisi yang putus asa. Nah, itulah sebabnya Bapak sekalian, saya mau ajak Bapak sekalian. Memang segala sesuatu berita yang kita dengar, kita lihat itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari. Tetapi kita juga harus mengerti porsi yang harus masuk di dalam pendengaran kita ini yang kita terima, Bapak sekalian, harus juga mulai bisa dibatasi, bisa di-manageable. Artinya kita harus bisa memanage apa yang masuk, Bapak sekalian, supaya tidak bisa mempengaruhi artinya kondisi kehidupan kita. Karena apa yang kita dengar itu menentukan tentang kondisi keadaan saudara dan saya. Nah, Bapak sekalian, seperti yang saya alami tentang yang waktu istri saya bicara tentang ada satu bulan orang mengalami vertigo. Apa yang saya lakukan lalu? Saya mulai berdoa, saya berbahasa roh dengan kuat, bahasa roh. Tiba-tiba ketakutan itu lenyap. Saya bisa menghadapi tentunya persoalan yang ada. Ya, saya juga bisa melalui segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, proses vertigo beberapa hari dan sembuh. Nah, Bapak sekalian, di dalam firman Tuhan, ya. Nah, kalau kita dengar di dalam Roma pasal ke-10 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran. Jadi iman kita itu timbul, bertumbuh dari pendengaran, dari kuping kita mendengar. Tetapi apa yang kita dengar? Bukan soal berita-berita dunia menakutkan, mencemaskan kita yang membuat kita jadi takut, bisa jadi putus asa Bapak sekalian, tetapi dikatakan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, itulah sebabnya Bapak sekalian yang seperti saya katakan, kita harus membagi porsi kita soal telinga kita ini untuk lebih banyak mendengar firman Tuhan ketimbang berita-berita tentang pandemik COVID-19. Nah, di dalam Alkitab Bapak sekalian, dikatakan juga Bapak sekalian dalam Yesaya pasal 28-23, pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikan dan dengarkanlah perkataanku, kata Tuhan. Dan bahkan dikatakan Bapak sekalian di dalam Amsal pasal 18 ayat 15, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, ya, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Pengetahuan apa? Tentunya orang bijak akan tahu apa yang sangat penting di dalam hidupnya. Tidak lain adalah firman Allah. Nah, Bapak sekalian, bicara tentang perlindungan Tuhan ini dahsyat sebetulnya. Sesuatu yang sangat spektakuler. Allah kita, Allah yang bisa melakukan apa saja. Nothing impossible for Him. Dan juga bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, Bapak sekalian, kalau kita tahu tentang peristiwa bagaimana Yerusalem dikepung oleh Asyur beberapa ribu tahun yang lalu, di mana Hizkia waktu itu jadi raja. Hizkia tidak memiliki
pasukan yang banyak, pasukan yang hebat, tetapi dia bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Sehingga apa yang terjadi Bapak sekalian, di dalam Yesaya pasal 37-35 dikatakan, aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nah, apa yang terjadi Bapak sekalian? Waktu itu tentara Asyur tidak pernah bisa masuk ke Yerusalem, bahkan mereka pulang dengan malu karena Tuhan membinasakan ratusan ribu orang. Ya, Tuhan sendiri yang berperang atas mereka. Dan kita melihat tentang Ayub, kalau saudara baca Bapak sekalian, iblis sampai bilang, ya, karena kau memagari dia, maka tentunya iblis tidak bisa melakukan apa-apa. Ada Tuhan melindungi secara sempurna sehingga segala kekuatan kuasa apapun juga tidak bisa menjamah sebetulnya. Ya, akhirnya seizin Tuhan pagar itu diangkat, baru iblis bisa melakukan sesuatu untuk mencobai Ayub. Nah, Bapak sekalian, saya bersyukur, artinya waktu itu Gembala Sidang kita mengingatkan tentang di dalam ibadah online itu harus memperkatakan tentang Mazmur 91. Kita harus baca setiap hari Mazmur 91 ayat 1-16. Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena ini merupakan janji Tuhan tentang perlindungan Tuhan yang sempurna. Ya, ini bukan mantra, bukan. Ini janji Tuhan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ya, dan kita memperkatakan artinya kita mengingatkan Tuhan yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, seperti yang tadi dikatakan, waktu kita perkatakan ini, lalu telinga kita mendengar, ya, apa yang kita katakan tentang Mazmur 91 ini, saya percaya iman kita ini akan bertumbuh. Kita akan semakin kuat. Nah, ayat selanjutnya adalah, saudara tahu bahwa firman Tuhan itu dikatakan di dalam Ibrani pasal ke-4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi firman Tuhan itu dikatakan hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang mata bermata dua manapun juga. Jadi sesuatu yang kita perkatakan, apalagi janji Tuhan ini dalam Mazmur 91, saya percaya kekuatan si jahat waktu dengar apa yang kita perkatakan ini, mereka akan gemetar, mereka akan takut. Wah, ini orang-orang percaya, orang-orang Kristen tahu akan janji Tuhan. Dia tidak bisa artinya memiliki tipu muslihat untuk membuat saudara ini di dalam keadaan takut, kecemasan. Nah, selanjutnya, waktu Mazmur 91 ini dibacakan Bapak sekalian, itu kita juga diingatkan tentang apa yang kita harus lakukan untuk artinya apa yang dijanjikan Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Karena tidak otomatis orang baca Mazmur 91 lalu perlindungan Tuhan itu artinya terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita tidak melakukan bagiannya kita. Nah, Bapak sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya mau ajak Bapak sekalian melihat satu tayangan video dan juga nanti foto-foto yang merupakan kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kehebatan yang Tuhan sudah lakukan. Nah, video ini bukan video artinya bikinan, bukan direkayasa, tetapi ini video ini diambil dari CCTV dari seseorang tetangga daripada wakil saya di KB Tapak Suri, Pak Randy, di mana dia artinya memberikan artinya video ini atas sesuatu yang terjadi yang hampir membawa artinya maut buat anaknya. Nah, video ini tidak lama, tetapi sudah perhatikan, itu bicara, kita lihat dalam hitungan detik, juga jarak yang begitu dekat, bagaimana Tuhan ini Bapak sekalian bisa sanggup melindungi. Sudah lihat, anak-anak ini sudah bermain di kolam, Bapak sekalian, di kolam renang yang dari plastik dengan air, dari ujung sana ujung sini, dia balik, lalu dia kembali lagi. Saudara lihat, ada sesuatu yang jatuh di kolam ini. Apa yang jatuh? Nah, Bapak sekalian, Randy ini
memberikan video ini kepada saya, dia sambil menyaksikan kebesaran Tuhan. Bagaimana waktu itu dia ada di dalam, di rumah, tiba-tiba terjadi satu dentuman yang keras, ya, yang ada di depan rumahnya, sehingga Pak Randy ini dan keluarganya keluar dari rumah. Dia lihat ada bongkahan batu yang menghantam bagian tempat mobil diparkir, Bapak sekalian. Lalu dia mendengar di sebelah rumahnya, ya, ada wanita yang berteriak, "Ah, mati di cucu saya, mati di cucu saya." Saudara tahu apa yang terjadi, Bapak sekalian? Rupanya ada bagian batu yang merupakan bagian daripada yang ditempel di dinding, istilahnya rumah dari Pak Randy ini. Itu dari ketinggian 8 meter itu jatuh ke bawah. Ya 8 meter, bayangkan Bapak sekalian, satu benda yang sangat berat jatuh dari ketinggian 8 meter menghantam bagian atap dari tempat carport ada, Bapak sekalian, itu rusak. Lalu batu ini sebagian lagi jatuh di sebelah. Nah, ini tetangganya yang tadi kita lihat tentang videonya ini. Bagaimana batu yang besar itu menimpa kolam di mana anak-anak itu sedang bermain. Nah, kalau kita perhatikan Bapak sekalian, saudara lihat bagaimana jaraknya begitu dekat, waktunya begitu mepet. Tetapi kalau Tuhan memagari, ya, anak itu dan juga melindungi tentunya Pak Randy, karena Pak Randy sampai bilang begini, aduh, kalau anak itu celaka bahkan mengalami, walaupun tidak artinya meninggal, tetapi celaka dia akan bisa dituntut oleh tetangganya. Tetapi saudara bisa lihat, batu itu jatuh dekat di sebelah anak yang sedang bermain, tetapi itu tidak menimpa mereka. Dan mereka itu sehat-sehat. Nah, meski itu sebabnya saya minta waktu itu izin sama Pak Randy untuk bisa menayangkan video ini supaya saudara bisa melihat semuanya. Jemaat Tuhan melihat perlindungan Tuhan kita itu sempurna. Bahkan saya juga minta Pak Randy untuk minta izin dari tetangga sebelahnya untuk bisa mengizinkan untuk video ini ditayangkan buat saudara untuk melihat karya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, Bapak sekalian, lalu kita melihat tentang foto-foto selanjutnya. Nah, ini memang sudah saya pernah saksikan Bapak sekalian, tetapi tidak ada salahnya kalau saya menyaksikan, karena apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita ini tidak cukup cuma sekali kita bersaksi. Kita harus menyaksikan untuk mengingat kembali apa yang Tuhan kerjakan. Nah, Bapak sekalian, waktu ayah saya masih tinggal sendiri, Bapak sekalian, ya di rumah di daerah Kelapa Gading, waktu itu saat itu umurnya 86 tahun. Ya, 86 tahun, sekarang usianya sudah memasuki 93 dan masuk 94 tahun dan tinggal bersama-sama dengan saya. Nah, apa yang terjadi Bapak sekalian? Di rumahnya itu Bapak sekalian, tabung gas yang 12 kilo, salah satu tabung gas 12 kilo yang ada di atas rumah, ada dua, satu di bawah, satu di atas, itu bocor. Dan waktu artinya ayah saya ini sedang menyalakan kompor untuk masak air untuk minum kopi, waktu dia beralih ke ruang tamu, terjadi ledakan hebat seperti bom, sehingga mengagetkan banyak orang di lingkungan tempat itu, sampai RT dan tetangga-tetangga berdatangan ke sana. Bapak sekalian, mereka mencoba masuk, tapi karena pintunya terkunci, Bapak sekalian, perlu beberapa waktu untuk nunggui ayah saya itu untuk bisa buka pintu. Nah, apa yang terjadi Bapak sekalian, waktu ayah saya buka pintu, mereka masuk dan mereka melihat foto-foto ini. Mereka melihat kondisi ini. Mereka itu bukan foto, tapi mereka melihat kondisi yang sebenarnya. Saya datang, kemudian saya ambil foto ini, ya, untuk merupakan satu kesaksian, dokumentasi saya untuk menyaksikan kepada orang lain betapa dahsyatnya Tuhan. Nah, kita lihat Bapak sekalian, saudara lihat rumah ini Bapak sekalian, ya, foto-foto ini ada beberapa rumah hancur lebur Bapak sekalian, ya, rontok semua. Bagian atasnya penyangga daripada atlet rubuh, dan bahkan kalau saudara lihat ada genteng-genteng yang berterbangan, ada beberapa genteng yang terbang tidak pada tempatnya. Saudara lihat juga bagian kayu-kayunya hancur sama sekali. Ini bagian depannya juga, ya. Ini bagian juga ada beberapa tempat yang saya perlihatkan di sini,
ya Bapak sekalian, ini hancur lebur Bapak sekalian karena ledakan yang begitu dahsyat, begitu besar. Nah Bapak sekalian, tetapi apa yang terjadi Bapak sekalian? Ledakan yang terjadi di rumah ayah saya ini tidak melukai sedikit pun orang tua saya. Sampai orang-orang yang datang Bapak sekalian melihat, menyaksikan kondisi keadaan seperti ini, sampai bilang gini, Om, ini kalau bukan Tuhan yang nolong, Om gak bisa seperti yang sekarang ini. Nah itulah sebabnya Bapak sekalian, saya mau ajak Bapak sekalian betapa dahsyatnya Tuhan. Ya, Yesus dahsyat, Yesus hebat, Yesus luar biasa, Yesus maha ajaib. Ya, segala-galanya. Praise Him, tinggikan Dia, muliakan Dia. Nah, itu sebabnya Bapak sekalian, maka kita harus memang membaca setiap hari. Ya, tidak tentunya Mazmur 91 saja, Bapak sekalian, tapi saudara harus baca kebenaran firman Tuhan, karena seluruh firman Tuhan di dalam yang tertulis dalam Alkitab, sesuatu yang semuanya ada kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Ya, itu semuanya sesuatu yang dahsyat yang akan membawa kehidupan kita kepada sesuatu yang lain. Nah, mari Bapak sekalian. Nah, saya sekarang kembali ke dalam Mazmur 91 ini yang seperti saya katakan, tidak artinya secara otomatis orang baca bahkan hafal Mazmur 91 lalu perlindungan Tuhan itu otomatis dia bisa terima sedemikian rupa. Nah, kalau kita baca di Mazmur 91 ini, itu dahsyatnya Tuhan melindungi dari segala aspek, ya, dari segala sakit penyakit, sakit sampar, sakit apalagi Bapak sekalian menular, Bapak sekalian, bahkan ada yang namanya rencana-rencana orang jahat, lalu juga dari para si iblis Bapak sekalian, dari malapetaka dan segala tulah. Ini janji Tuhan buat kita semua. Nah, tetapi ada sesuatu yang kita harus pelajari dan kita harus pahami Bapak sekalian, bahwa setiap saudara saya ini harus mengerti bagian apa yang kita harus lakukan supaya apa yang dijanjikan Tuhan itu digenapi tentunya dalam kehidupan kita semua. Nah, di dalam Mazmur 91 Bapak sekalian dikatakan, di dalam ayat yang pertama dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi hanya orang-orang yang sebetulnya duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa yang bisa berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi itu sebabnya Bapak sekalian, hari-hari ini Bapak sekalian dalam pandemi COVID-19, kita ini tanda petik sebetulnya dipaksa oleh Tuhan untuk kita ini lebih sering masuk, duduk, ya, tinggal di dalam hadiratnya. Karena di dalam hadiratnya Bapak sekalian, saudara dan saya aman. Nah, bicara duduk, saudara ingat tentang Maria dan Martha. Martha sibuk dengan segala sesuatu, memang dia lakukan untuk Tuhan Yesus juga mempersiapkan makan segala sesuatunya. Tetapi dikatakan Maria itu justru duduk. Ngapain? Dia duduk mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dia mendengarkan firman Tuhan. Dia sering artinya mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya setiap saudara dan saya ini tentunya Bapak sekalian harus punya kedisiplinan, punya kemauan, punya kehausan, kelaparan akan firman Tuhan. Kita harus mendisiplinkan diri untuk duduk di bawah kaki Tuhan, untuk dengar firman Tuhan. Kita baca merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ya, setiap hari, jangan ada satu hari pun kita tidak lakukan arti bacaan kita atau merenungkannya. Kita lewatkan untuk baca merenungkan firman Tuhan. Mari kita mulai istilahnya mengenal Dia lebih lagi dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Nah, Bapak sekalian, bicara tentang bermalam, Bapak sekalian, tidak hanya baca merenungkan firman Tuhan. Bermalam bicara artinya kalau kita pergi ke sesuatu tempat, suatu kota, suatu negara, lalu kita bermalam, artinya we stay there, we abide.
kita tinggal, Bapak sekalian. Nah, ini bicara tentang persekutuan yang Tuhan mau kita bangun hari-hari ini. Bagaimana saudara ingat, Bapak sekalian, gereja ini sudah masuk di tahun yang ke-33. Kita baru saja merayakan 4 September kemarin ulang tahun yang ke-32 GBI Gatus Broto. Gereja ini dituntun oleh Tuhan untuk terus bertumbuh, berkembang secara dahsyat luar biasa. Dan Bapak sekalian, bagaimana kita juga harus mengerti DNA gereja kita bicara tentang restorasi Pondok Daud, bicara tentang doa, pujian, penyembahan. Orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, artinya orang yang senang, Bapak sekalian, untuk diam di dalam hati Tuhan, untuk senang, untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya, Bapak sekalian. Ini perlu kita lakukan hari-hari ini. Nah, Bapak sekalian, yang selanjutnya kita lihat, Bapak sekalian, bicara tentang yang apa yang kita harus lakukan, Bapak sekalian, di dalam Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, ada kondisi yang lain di mana perlindungan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Terus kan, kalau kita ini dikatakan hati kita ini melekat kepada Tuhan Yesus. Apa artinya melekat? Nah, di dalam bahasa Inggrisnya, Bapak sekalian, itu dikatakan begini, Bapak sekalian, Mazmur 91:14, because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high because he hath known my name. Jadi Bapak sekalian, Tuhan akan melakukan bagiannya meluputkan kita waktu kita dikatakan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh artinya melekat, hati kita melekat kepada Dia. Hanya orang yang mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh hatinya akan terus rindu akan Tuhan. Dia mau berjumpa dengan Tuhan. Dia mau ketemu dengan Tuhan. Nah, Bapak sekalian, itu sebabnya Bapak sekalian, saya diingatkan ada para pendoa, penjaga menara yang mengingatkan bagaimana setiap saudara saya hari-hari ini mesti balik kepada kasih yang mula-mula. Mungkin ada di antara kita tidak seperti lagi yang dulu waktu kita pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Gebu-gebu, bersemangat, tetapi mulai dengan kondisi sekarang karena ketakutan, karena kecemasan, sudah tidak terpikir lagi untuk memuji nyembah Tuhan. Nah, hari-hari ini kita bisa berbalik kembali kepada Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Firman Allah berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 33, dahulukanlah kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Itu janji Tuhan buat kita semua. Jadi pertama, yang selanjutnya kita dengar, ingat baik-baik Bapak sekalian, kasihi Tuhan Allah, Yesus Kristus Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Nah, yang selanjutnya bicara tentang kembali, ini sebetulnya kaitannya dengan yang tadi duduk, Bapak sekalian, bicara tentang artinya aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, Bapak sekalian, mengenal beda dengan tahu. Orang-orang saya percaya di dunia ini tahu Yesus Kristus, tapi bicara tentang kenal secara pribadi belum tentu. Ya, kenal itu bicara pernah ketemu, pernah berbicara, pernah mengalami sesuatu sehingga kita tahu. Kalau tahu sebatas namanya, tapi tempat tinggal mungkin tidak tahu. Ya, mungkin keluarganya, kesukaannya, pekerjaannya, bahkan hal-hal yang pribadi. Artinya kalau orang yang dikatakan tahu pasti tidak tahu, tidak mengerti tentang apa yang menjadi artinya kesukaan, kesenangan daripada orang. Artinya orang yang dikatakan kita tahu itu. Tapi kalau kenal, saya percaya kita akan lebih artinya tahu, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak sekalian, perjumpaan yang pertama itu penting. Tapi kalau kita tidak lanjutkan dengan persekutuan dengan Tuhan, kita nggak membaca rindukan firman Tuhan, artinya perjumpaan yang pertama itu hanya sesuatu yang baik, artinya sesuatu yang dimulai dengan baik, tetapi tidak dikembangkan, tidak dibangun dengan baik, akhirnya Bapak sekalian akan makin lama artinya kita jauh daripada Tuhan. Nah, mari Bapak sekalian,
Di dalam kesempatan ini, Bapak sekalian, saya mau ajak Bapak sekalian, ya, untuk setiap kita, pandemik COVID-19 ini mungkin masih jauh dari usai, tetapi kita tidak perlu takut karena ada tangan Tuhan yang perkasa, yang dahsyat, yang luar biasa, yang terus melindungi kita, terus artinya menuntun kita untuk kita ini bisa artinya menjalankan kehidupan kita dengan baik, dan kita tentunya akan keluar sebagai pemenang. Nah, mari Bapak sekalian, kita sebentar lagi akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara boleh mempersiapkan roti dan anggur Bapak sekalian untuk kita nanti bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus ini. Ya, Bapak sekalian. Mari Bapak sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan, kami boleh mendengar firman Allah Tuhan Yesus, dan kami boleh melihat karya Tuhan yang dahsyat yang Tuhan sudah nyatakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan daripada orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan Yesus. Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar ini, Tuhan akan memberikan pewahyuan, pengertian kepada setiap kami, sehingga kami tidak terperangkap di dalam ketakutan, kecemasan yang berkelebihan. Kami tidak menjadi putus asa, tetapi kami bangkit kembali karena kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari Bapak sekalian, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus ini, mari kita melihat keadaan kita. Kalau ada dosa, ada kesalahan yang kita masih lakukan hari ini, mari kita minta ampun sama Tuhan. Kita bertobat, jangan simpan dosa dalam kehidupan kita. Mari Bapak sekalian, saya ajak Bapak sekalian untuk kita sama-sama untuk datang ke hadirat Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Irabashikata tarabashina rabasikata taramashina rabasikata taramashina rabasikata rarama. Irabashikata tarabashikata taramashina rabasikata taramashina rarama. Ikaralabashikata taramashina rabasikata taramashina rabasikata tarama. Irabashikata tarabashina rabasikata tarama. Kau melihat, Kau mengetahui keberadaan kami Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Kalau ada dosa kesalahan yang kami masih lakukan dan kebiasaan buruk Tuhan yang kami lakukan Tuhan, biar Tuhan ampuni kami Tuhan, kuduskan kami kembali Tuhan. Biar kami Tuhan boleh kudus tahir di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus bersekutu dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Dan kami akan mengalami Tuhan pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami Tuhan sesuatu yang dahsyat, mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat yang Tuhan janjikan, seperti apa yang Tuhan katakan di dalam Mazmur 91 ini. Terima kasih Tuhan. Irabashikata tararabashikata taramashina rabashikata taramashina rabashikata tarama. Irabashikata raraba. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecah berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan bersekutu dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita meminum ya dalam nama Yesus. Mari setiap kita jangan diam, tapi kita mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan.
Irabasikata ralamasina rabasikata talamasina rabasikata taralamasina rabasikata talamasina rabalaba. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari saya berdoa buat para jemaat yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Mungkin saudara di dalam kondisi yang sakit, saudara di dalam kondisi yang lemah, saudara dalam kondisi yang putus asa, mungkin di dalam kekecewaan, juga ketakutan, kecemasan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau mengetahui jemaat-Mu Tuhan. Engkau mengetahui mereka Tuhan membutuhkan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan Engkau sendiri beracara buat setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Dan segala roh-roh yang membuat orang takut, membuat orang cemas, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan juga kami katakan juga anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mungkin ada juga jemaat-Mu yang juga kena COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga dipulihkan, anak-anak diberkati Tuhan. Juga anak-anak muda dipakai oleh Tuhan secara dahsyat, secara luar biasa. Hirabashikata taralaba sikata taralaba sikata taralaba sikata taralaba sidaralaba. Dan kami tidak lupa Tuhan berdoa Tuhan untuk para dokter, para tim medis Tuhan yang berada di garis depan untuk menangani COVID-19 ini. Biar Tuhan juga melindungi mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Melalui pelayanan mereka Tuhan, kuasa-Mu Tuhan Yesus akan dinyatakan secara dahsyat, secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hirabashikata ralama sindaralama sikata ralama sindalama sikata ralama hirabashikata taralama sindaralama. Nah, Bapak sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan perkatakan bersama-sama arti Pentakosta yang ketiga. Mari bersama-sama saudara bisa ikuti nanti apa yang saya katakan. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan menyebabkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, mari Bapak sekalian, saya mau ajak Bapak sekalian untuk kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini terimalah damai sejahtera, sukacita, perlindungan Tuhan yang sempurna, kesembuhan, pemulihan, bahkan berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga oleh Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, mari kita katakan sama-sama. Amin. Shalom.